Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di Cerita dari Selatan. Apa kabar? Semoga kalian semua selalu dalam keadaan sehat dan bahagia, ya. Sebelum lanjut, jangan lupa dukung kami dengan klik tombol subscribe dan komen hadir untuk absennya. Selamat menonton. Desa Sela Sunyi bukan nama yang diberikan secara kebetulan. Desa itu benar-benar sunyi, diselubungi kabut pagi yang berlumut dan dikurung oleh rimbun hutan larangan di sebelah barat. Letaknya yang terpencil menjadikannya benteng pertahanan terakhir tradisi, di mana setiap pendatang baru dipandang bukan sebagai tamu, melainkan sebagai anomali yang perlu disaring dan diselidiki. Kedatangan Rian di awal musim kemarau adalah gangguan terhadap keseimbangan yang telah dijaga selama berabad-abad. Rian tiba tanpa upacara. Tidak ada gerobak yang mengangkut barang, tidak ada tangisan bayi, atau suara tawa yang menandai perpindahan keluarga. Pemuda itu muncul seolah-olah ditenun dari kabut malam itu sendiri. Posturnya tegak, terlalu bersih untuk jalanan tanah desa yang berdebu. Wajah Rian, yang selalu tenang, memiliki garis-garis pahatan yang anggun, kontras tajam dengan kulit wajah petani lokal yang keras dan terbakar matahari. Rambutnya hitam legam, selalu tersisir rapi, seolah tidak pernah tersentuh angin. Rumah yang dipilih Rian untuk ditempati adalah Pondok Tumbuh, sebuah gubuk tua yang telah lama ditinggalkan dekat sumber mata air tua. Warga desa menghindari area itu, menganggapnya berhantu dan berada terlalu dekat dengan ambang batas hutan larangan, tempat di mana orang-orang percaya batas antara dunia manusia dan dunia lain menjadi sangat tipis. Keputusan Rian untuk tinggal di sana segera memicu bisikan pertama. Mengapa memilih tempat yang bahkan hantu pun enggan? Dalam 3 hari, Pondok Tumbuh tidak lagi terlihat seperti gubuk terbengkalai. Rian membersihkannya dengan ketelitian yang obsesif. Lumut dan sarang laba-laba lenyap. Kayu usang dipoles hingga memancarkan kilau gelap yang tidak seharusnya dimiliki kayu lapuk. Penduduk desa, yang mengintip dari kejauhan, tidak pernah melihat Rian bekerja dengan alat. Gerakan tangan Rian sangat efisien dan sunyi. Dia tidak memukul, dia hanya membelai. Pondok itu, seperti dirinya, tiba-tiba menjadi objek kecemburuan estetika. Salah satu penduduk, Sari, seorang gadis muda dengan mata yang lebih tajam daripada orang dewasa kebanyakan, adalah yang pertama menyadari keanehan mendalam Rian. Sari berjualan rempah-rempah di pasar dan sering berpapasan dengan pendatang baru itu. Rian sesekali membeli kebutuhan pokok, garam, beras, dan beberapa helai kain linen. Namun, transaksinya selalu singkat dan steril. Rian membayar dengan uang kertas yang tampak baru, selalu pas, tanpa tawar-menawar. Dia tidak pernah membawa keranjang. Setelah membeli, barang-barang itu akan menghilang dengan cepat ke dalam lipatan kainnya, atau entah bagaimana dimasukkan ke dalam bungkusan yang tampak terlalu kecil. Sari memperhatikan bahwa di balik keanggunan Rian, terdapat kekakuan yang aneh. Otot-ototnya tampak selalu tegang, seolah menahan sesuatu agar tidak meledak. Ketika tangan Sari secara tidak sengaja menyentuh ujung lengan baju Rian saat menyerahkan bungkusan jahe, Rian menariknya kembali dengan gerakan cepat dan hampir tidak terlihat, seperti disentuh oleh api. Ekspresi Rian tetap datar, tetapi ada kilatan singkat yang dingin di matanya. Kejadian itu memperkuat keyakinan Sari bahwa pemuda tersebut membawa rahasia yang jauh lebih besar daripada sekadar pendatang dari kota. Gosip di desa Sela Sunyi menyebar seperti jamur di musim hujan, terutama berpusat pada 2 hal, keahlian Rian dan rutinitas makannya. Di belakang pondoknya, Rian mulai memahat kayu. Bukan ukiran biasa, melainkan patung-patung kecil yang meniru flora dan fauna hutan dengan detail yang memukau. Serat kayu tampak hidup, bulu burung terasa lembut, dan kelopak bunga seolah siap layu. Pak Tua Kromo, seorang pemahat kayu ulung di desa, terheran-heran. Tidak mungkin, gumamnya pada istrinya, tidak mungkin ukiran sehalus itu dibuat dengan pahat manusia. Itu pasti disentuh oleh jemari bunian. Kalimat itu, yang diucapkan sebagai kiasan, segera diambil warga sebagai fakta. Mereka percaya Rian mendapatkan bantuannya dari makhluk gaib. Mengenai makanan, tidak ada yang pernah melihat Rian makan. Dia membeli beras, tetapi beras itu tidak berkurang sebanyak seharusnya. Dia tidak pernah terlihat menghidupkan api untuk memasak. Ketika matahari tenggelam dan bau masakan lokal mulai memenuhi udara, Rian menghilang.
Dia selalu pergi ke arah mata air tua, dan hanya kembali jauh sebelum ayam jantan berkokok. Fenomena ini menimbulkan spekulasi yang mengerikan. Beberapa berbisik Rian mempraktikkan tapapati geni, puasa api, yang ekstrim. Yang lain berpendapat, lebih dingin, bahwa Rian memakan sesuatu yang bukan makanan manusia, mungkin hanya menghirup uap dari mata air tua, atau yang paling menyeramkan, Rian menyerap energi kehidupan dari sekitarnya. Sari, yang menjaga pengawasan diam-diamnya, melihat Rian suatu sore kembali dari hutan. Rian membawa seikat kecil tanaman obat langka yang diyakini telah punah dari kawasan itu. Tanaman itu bersinar dengan warna biru kehijauan yang tidak wajar. Sari, yang tumbuh besar dengan belajar herbal, tahu bahwa tanaman itu sangat berharga dan tumbuh hanya di tempat-tempat yang sangat murni atau tempat yang dijaga oleh kekuatan spiritual. Ketika Rian mengetahui dirinya sedang diperhatikan, dia hanya berhenti sejenak. Rian menoleh ke arah Sari, tatapan yang tenang namun menembus itu seolah bertanya tanpa kata-kata, "Apa yang sedang kamu cari?" Sari segera menunduk, jantungnya berdebar kencang. Dalam tatapan Rian, Sari tidak menemukan kebencian atau ancaman, tetapi kesedihan yang tak terbatas, seolah-olah pemuda itu sudah tahu bahwa kedatangannya hanya akan membawa malapetaka dan kesalahpahaman. Pada akhirnya, bagi warga desa Selasunyi, Rian adalah enigma yang terlalu sempurna, terlalu senyap, dan terlalu anggun. Dia membawa aura yang tidak diciptakan oleh dunia manusia. Dia adalah air jernih yang tercampur dalam lumpur, dan warga desa, yang terbiasa dengan lumpur, mulai merasakan kebutuhan mendesak untuk menjernihkan atau, lebih tepatnya, menyingkirkan kehadiran yang mengganggu. Suasana tegang di desa Selasunyi membutuhkan katalis, dan katalis itu datang dalam bentuk Bima. Bima adalah personifikasi dari harga diri yang rapuh dan arogan. Sebagai putra kepala desa yang paling diandalkan, Bima telah lama menikmati statusnya sebagai pemimpin tak resmi para pemuda. Dia tinggi, berotot karena pekerjaan keras, dan memiliki suara yang keras, biasa memberi perintah. Bima terbiasa dihormati, disanjung, dan ditakuti. Kedatangan Rian merusak semua itu. Karisma Rian, yang lahir dari sikapnya yang acuh tak acuh dan keindahan karyanya, menarik perhatian tanpa pemuda itu berusaha sama sekali. Ketika gadis-gadis desa, termasuk yang pernah diincar Bima, mulai memandang Rian dengan rasa ingin tahu yang terlalu besar, bara api cemburu di hati Bima mulai menyala. Bima melihat keheningan Rian bukan sebagai kerendahan hati, melainkan sebagai kesombongan terselubung. Konfrontasi pertama terjadi di balai desa, tempat Rian memajang beberapa patung kayunya yang baru. Ukiran-ukiran tersebut, sehalus tulang, berhasil menarik perhatian seorang pedagang dari kota yang kebetulan lewat. Pedagang itu membayar Rian dengan jumlah yang membuat mata warga desa terbelalak. Bagi desa Selasunyi, uang tunai sebanyak itu adalah keberuntungan langka. "Dari mana engkau mendapatkan kayu yang begitu indah, saudara Rian?" Suara Bima menggelegar, memotong pujian pedagang itu. Rian, yang sedang menghitung uang dengan tatapan kosong seolah angka itu tidak berarti apa-apa, mendongak. "Dari hutan," jawabnya singkat, suaranya lembut namun memiliki resonansi yang dalam. "Hutan? Hutan larangan?" Bima mendekat, posturnya mengancam. "Di sana ada penjaga. Tidak sembarang orang bisa mengambil kayu seumur hidup itu. Jangan-jangan, engkau mengambilnya dengan cara yang tidak pantas." Rian hanya menatap Bima, tatapan yang membuat Bima tiba-tiba merasa telanjang dan tidak nyaman. Rian tidak marah. Justru Rian tampak kasihan. Pandangan ini, penghinaan terselubung dalam ketenangan, membuat darah Bima mendidih. "Aku tidak paham maksudmu, Bima. Kayu itu tumbuh di sana," kata Rian, kemudian berbalik dan membereskan sisa karyanya. Ketenangan Rian diinterpretasikan Bima sebagai pembenaran atas tuduhannya. Rian tidak melawan karena Rian tidak bisa menjelaskan sumber kekuatannya yang gelap. Malam itu juga, Bima menyebarkan benih kebencian yang spesifik dan beracun. "Pria itu pasti mengadakan pesugihan," Bima berbisik kepada para pemuda, sambil duduk di kedai kopi. "Karyanya terlalu bagus. Uangnya terlalu banyak. Dan dia tidak pernah makan. Semua itu adalah tanda-tanda. Dia memuja setan hutan agar mendapat kekayaan dan ketampanan, sebagai imbalannya, dia harus memberikan sesajen yang kita tidak tahu apa."
Fitnah itu, dengan cepat, berakar. Ini masuk akal bagi warga desa yang sudah lama hidup dalam ketakutan akan kekuatan tak terlihat. Rian telah mengganggu tatanan alami dengan kemampuannya. Logika desa mereka sederhana. Jika seseorang memiliki terlalu banyak kelebihan tanpa kerja keras yang terlihat, pastilah ada kekuatan gaib di belakangnya. Sari, yang mendengar bisikan-bisikan itu, merasakan dorongan untuk membela Rian, tetapi keheningan Rian sendiri menghalanginya. Mengapa Rian tidak membantah? Jika dia difitnah begitu parah, seharusnya dia berteriak, bersumpah, atau setidaknya menunjukkan kemarahan. Namun, Rian hanya menyapu lantai pondoknya, menggarap tanaman obat, dan melanjutkan hidup seolah-olah Bima dan gosipnya adalah nyamuk yang berdengung. Pada minggu berikutnya, intimidasi Bima meningkat. Itu dimulai dengan hal-hal kecil. Kelompok Bima mulai meninggalkan daun-daun kering yang dilipat menyerupai wajah iblis di depan pintu pondok Rian. Mereka melempar kerikil kecil ke atapnya di tengah malam. Semua tindakan ini adalah upaya untuk memancing reaksi, untuk melihat apakah Rian akan menunjukkan sifat aslinya yang jahat. Namun, setiap pagi, Rian akan membersihkan sampah-sampah itu dengan tenang. Dia menyapu, memungut daun, dan menyingkirkan kerikil, semuanya tanpa ekspresi. Tidak ada gertakan gigi, tidak ada helaan napas, tidak ada tatapan marah ke arah desa. Rian menunjukkan ketahanan yang tidak manusiawi terhadap provokasi, yang hanya membuat Bima semakin yakin bahwa pendatang itu menyembunyikan kekuatan besar. Bima memutuskan untuk melakukan tindakan yang lebih berani. Suatu malam, dia dan dua temannya, Jaka dan Karta, menyergap Rian di jalan setapak yang gelap menuju mata air tua. "Tunjukkan padaku di mana kau mendapatkan kayu itu, sekarang juga." Bima membentak, menghalangi jalan Rian. "Atau tunjukkan di mana kau menyembunyikan tumbalmu." Jaka dan Karta bersiap memegang Rian. Tetapi ketika mereka maju, mereka tiba-tiba berhenti. Rian tidak bergerak, namun berdiri di depannya, hawa dingin yang menusuk tulang tiba-tiba menyelimuti mereka, meskipun udara malam itu hangat. Bima dan teman-temannya merasakan sensasi aneh, seolah-olah bukan mereka yang menghalangi jalan Rian, melainkan Rian yang menembus kehadiran mereka. Rian melihat Bima lurus di mata. "Aku tidak menyembunyikan apapun," kata Rian, nadanya datar. "Dan aku tidak memiliki tumbal. Jika engkau mencari masalah, carilah masalah dengan cerminmu sendiri." Perkataan Rian, yang seolah-olah sebuah teka-teki, semakin membuat Bima marah. Ini bukan respons seorang manusia yang takut. Ini adalah respons seorang entitas yang terlalu berkuasa untuk diganggu. Rian kemudian melangkah maju, dan yang membuat Bima terkejut, tubuh Bima dan teman-temannya mundur secara naluriah, memberi jalan kepada Rian tanpa sadar. Rian berjalan perlahan menuju kegelapan hutan. Bima, yang merasa terhina dan dipermalukan di depan teman-temannya sendiri, mengayunkan tinjunya ke udara. Bima berteriak, mengumumkan kepada seluruh hutan yang sunyi bahwa dia tidak akan berhenti sampai Rian diusir atau ditemukan kejahatan buniannya. Rian mendengar ancaman itu, tetapi suara langkah kakinya di jalanan tanah tidak sedikit pun berubah irama. Perseteruan telah berpindah dari bisikan menjadi permusuhan terbuka, dan Rian kini secara resmi menjadi musuh publik desa Sela Sunyi. Musim kemarau yang biasanya tenang di Sela Sunyi tiba-tiba berubah menjadi malapetaka. Peristiwa itu dimulai dengan sumur utama desa, yang telah melayani warga selama 3 generasi, secara misterius kering. Permukaan air yang biasanya berkilauan kini hanya menyisakan lumpur retak dan bau tanah kering yang menyesakkan. Kepanikan merayap. Tak lama berselang, bencana kedua menyusul, ternak sakit. Kambing dan sapi milik warga tergeletak tak berdaya di kandang. Mereka tidak menunjukkan gejala penyakit yang dikenali, hanya lesu, menggigil, dan mata yang redup. Beberapa ekor mati dalam semalam, meninggalkan bau amis yang tajam di udara. Ketakutan warga berubah menjadi histeria. Bima melihat peristiwa ini bukan sebagai kebetulan alam, tetapi sebagai peluang emas. Dia telah menuduh Rian melakukan pesugihan, kini, dia bisa menghubungkan sihir itu dengan kerugian material desa. Bima berjalan di tengah keramaian dengan wajah yang dibuat serius dan penuh duka, seolah dia adalah satu-satunya yang melihat kebenaran yang mengerikan. "Apakah kalian masih tidak melihatnya?" Suara Bima menggelegar di balai desa,
memotong ratapan ibu-ibu yang kehilangan ternak. Sejak pendatang sunyi itu muncul, desa kita dihadapkan pada kekeringan dan wabah. Kekayaan Rian tidak datang dari tangan manusia, melainkan dari perjanjian gaib. Dan sekarang, perjanjian itu menuntut tumbal dari kita. Retorika Bima mengalir deras, memanipulasi ketakutan primal warga. Bima menunjuk ke arah pondok Rian yang terletak di tepi hutan larangan. Dia meyakinkan massa bahwa Rian, dengan sengaja, telah merusak air dan tanah desa untuk mengamankan pusaka buniannya sendiri. Bukti Rian yang selalu menghindar, kekayaannya yang tak terjelaskan, dan keengganannya untuk berinteraksi kini menjadi dakwaan utama. Dia meracuni sumur kita, dia merusak ternak kita. Bima berteriak, suaranya memantul di dinding balai desa yang usang. Semua untuk membuat tumbalnya disukai oleh Dewa Bunian. Massa yang putus asa segera bergerak. Mereka berkumpul di jalan setapak, membawa obor, cangkul, dan senjata seadanya. Mereka tidak lagi mencari keadilan. Mereka mencari kambing hitam untuk meredakan kemarahan dewa alam yang mereka yakini telah ditipu. Di tengah suasana yang kacau dan hiruk-pikuk itu, Rian berdiri di depan pondoknya. Rian tidak mundur, tidak bersembunyi. Dikelilingi oleh api obor yang menari dan wajah-wajah penuh kebencian, dia tampak seperti patung yang terbuat dari es. Seorang warga desa, Pak RT Sastro, maju ke depan massa, berusaha menjadi penengah terakhir. Rian, tolong jelaskan dirimu. Mengapa air kita kering? Apa yang engkau lakukan di hutan? Rian mendongak, matanya bertemu dengan lautan kemarahan. Aku tidak merugikan desa ini, kata Rian, suaranya pelan tapi terdengar jelas di tengah kesunyian yang tiba-tiba. Aku hanya menjaga kedamaianku sendiri. Jawaban itu adalah kesalahan terbesar. Bagi penduduk desa, itu adalah pengakuan tanpa kata. Dia tidak membantah tuduhan sihir, dia hanya mengakui hasratnya untuk kedamaian, seolah-olah kedamaiannya lebih berharga daripada kehidupan ternak mereka. Bima mengambil alih kendali. Dia mengaku, dia hanya peduli pada dirinya sendiri. Pria ini adalah racun bagi sela sunyi. Usir dia. Sekarang. Bima mendorong Rian dengan kasar. Rian terhuyung, tetapi tidak melawan. Keengganan Rian untuk membela diri di hadapan pengadilan massa ini justru menjadi minyak bagi api amarah. Warga melemparkan kotoran, batu-batu kecil, dan kata-kata kotor kepada Rian. Mereka meneriakkan hinaan yang paling kejam, menuduhnya sebagai keturunan iblis dan pembawa sial. Rian hanya mengangguk pelan, seolah menerima hukuman yang telah lama dia antisipasi. Di tengah cacian dan lemparan, matanya hanya sesaat mencari sosok Sari. Sari menyaksikan dari balik tiang balai desa. Air matanya mengalir bukan karena simpati romantis, tetapi karena kengerian melihat ketidakadilan yang begitu telanjang. Sari tahu di dalam hatinya bahwa Rian tidak melakukan kejahatan ini. Tetapi, Sari juga menyadari ketidakmampuan Rian untuk membela diri. Pemuda itu tampak terikat oleh sumpah bisu, terperangkap dalam aturannya sendiri. Kepala desa, yang sudah tidak berdaya di bawah tekanan Bima dan massa, mengeluarkan keputusan, Rian diusir dari semua aktivitas desa dan dilarang mendekati fasilitas umum. Rian harus tetap berada di pondok tumbuh di tepi hutan larangan sampai bencana alam ini usai. Rian, tanpa mengucapkan selamat tinggal atau perpisahan, berbalik dan berjalan perlahan kembali ke pondoknya. Langkah kakinya berat, tetapi punggungnya tetap tegak. Dia berjalan di bawah tatapan ribuan mata yang kini dipenuhi kebencian, ketakutan, dan rasa superioritas yang mengerikan. Di sore yang sama, Bima dan kelompoknya, yang merasa menang, merayakan kemenangan mereka. Mereka telah berhasil mengisolasi racun desa. Namun, saat malam tiba, desa Selasunyi akan belajar bahwa menyingkirkan orang Bunian yang tidak berdaya tidak sama dengan mengakhiri kekuatan yang melindunginya. Sebaliknya, Bima hanya membangunkan sesuatu yang jauh lebih tua dan lebih menakutkan dari Bunian itu sendiri. Malam itu, Rian duduk di pondoknya yang gelap, dikelilingi oleh ukiran kayunya. Udara di sekitar pondok terasa sangat dingin, dingin yang bukan berasal dari suhu, melainkan dari kesendirian spiritual. Tatapan Rian terpaku pada sumber mata air tua, seolah-olah dia sedang berbicara dengan sesuatu yang jauh di dalam kegelapan hutan, mempersiapkan desa untuk balasan senyap yang akan segera datang. Setelah Rian diasingkan,
Desa Sela Sunyi diselimuti keheningan yang menyesakkan, keheningan yang terasa lebih berat daripada cacian massa. Penduduk merasa lega karena telah mengisolasi penyihir mereka, tetapi kelegaan itu berumur pendek. Sari adalah yang pertama merasakan anomali tersebut. Ketika berjalan di dekat batas hutan, dia mencium aroma yang tidak asing namun aneh. Bau madu hutan yang bercampur dengan bunga kantil yang harum semerbak, meskipun tidak ada bunga kantil di kawasan itu dan ini bukan musim madu. Aroma itu kuat, melayang, dan hanya tercium saat Sari melangkah melewati tempat Rian terakhir kali dilempari batu. Bau itu menghilang secepat ia datang, meninggalkan Sari dengan perasaan merinding. Keesokan harinya, gangguan itu mulai menargetkan Bima dan kelompoknya secara langsung dan pribadi. Bima tidak bisa tidur nyenyak. Setiap malam, tepat pukul 2 dini hari, ketika bulan berada di puncak ketinggiannya, Bima mendengar suara siulan merdu yang memikat. Siulan itu bukan musik biasa, itu adalah melodi kuno, terdiri dari hanya 3 nada, tetapi ritmenya begitu sempurna sehingga menembus tulang. Suara itu terdengar sangat dekat, seolah-olah seseorang berdiri di ambang jendela Bima. Namun saat Bima melompat, jendela terbuka, dan dia melihat halaman yang kosong. Siulan itu tidak pernah menyakitkan, tetapi ia menghantui. Melodi bunian itu hanya terdengar oleh Bima, mengiringi setiap langkah kakinya yang gugup di dalam rumah. Jika Bima menutup telinga, siulan itu terasa menembus tengkoraknya. Jika Bima berteriak, siulan itu akan berhenti sejenak, hanya untuk kembali, lembut dan lebih menghukum, seolah-olah bunian itu sedang tersenyum. Bima mulai menderita kurang tidur yang parah, wajahnya pucat dan tegang. Sementara itu, Jaka dan Karta, dua tangan kanan Bima yang paling vokal dalam menghina Rian, mengalami penyakit yang tidak dapat dijelaskan. Mereka mengalami demam misterius yang silih berganti. 1 jam badan mereka panas membara, jam berikutnya mereka menggigil di bawah tumpukan selimut tebal. Dukun desa, yang dipanggil dengan tergesa-gesa, tidak dapat menemukan penyebabnya. Dukun mencoba ramuan, tetapi panas itu tidak mau pergi. Yang paling aneh adalah, Jaka dan Karta bersumpah mereka merasakan dingin menusuk tulang, dingin yang terasa seperti sentuhan air es, tepat di jantung mereka, bahkan saat termometer menunjukkan suhu tinggi. Perasaan dingin dan panas yang bertolak belakang ini membuat mereka lemah dan takut. Gangguan-gangguan itu bersifat lokal dan terpersonalisasi. Mereka yang paling kejam terhadap Rian adalah yang paling menderita. Mereka yang hanya bergosip ringan, atau yang tidak ikut melempar, merasa damai. Kesimpulan yang mengerikan mulai terbentuk di benak warga. Mereka sedang dihukum, dan hukuman itu bukan datang dari Rian secara fisik, melainkan dari kekuatan yang melindunginya. Pada malam hari, beberapa warga yang kebetulan melihat ke arah hutan larangan, bersumpah melihat cahaya kehijauan aneh menari di sekitar pondok tumbuh. Cahaya itu tidak seperti api unggun, ia bergerak vertikal, melayang di antara pohon-pohon tinggi, dan memancarkan aura dingin yang membuat bulu kuduk berdiri. Mereka berbisik bahwa itu adalah penjaga bunian yang marah, menunjukkan batas wilayah dan bersiap untuk membalas. Bima, yang tertekan oleh siulan malam dan penyakit teman-temannya, berusaha menyangkal. Itu sihir Rian. Dia mengirim santet, teriak Bima. Namun, Sari mengingatkan Bima dan warga lainnya tentang fakta yang mengerikan, Rian tidak pernah meninggalkan pondoknya. Jika Rian melakukan santet, seharusnya ada mantra, asap, atau ritual yang terlihat. Tetapi pondok tumbuh hening, sunyi, dan dingin. Sari mulai mencari tahu tentang legenda bunian. Dia menemukan bahwa bunian dianggap sebagai penjaga alam, mereka tidak menyentuh, mereka tidak menggunakan sihir manusia, dan mereka sangat jarang membalas secara langsung. Namun, mereka dapat memanggil kekuatan alam dan roh-roh pelindung mereka untuk bertindak sebagai pembalas. Balasan ini akan fokus pada ketidakseimbangan moral. Dia tidak melakukan apa-apa, bisik Sari kepada ibunya. Justru bunian yang mengamuk karena kita telah melanggar kehormatan salah satu punggawanya. Bima kini hidup dalam rasa takut yang nyata. Dia mulai memasang jimat dan pagar gaib di sekeliling rumahnya, berharap bisa menghentikan siulan yang selalu datang. Tetapi siulan merdu itu tetap datang, dan jimat-jimat itu, anehnya, selalu ditemukan tercecer di tanah keesokan paginya, seolah-olah dicabut oleh angin lembut yang tak terlihat.
Desa Sela Sunyi yang tadinya penuh dengan hiruk-pikuk fitnah, kini hanya dipenuhi dengan bisikan ketakutan. Mereka telah mengasingkan seorang pemuda pendiam, tetapi kini mereka menghadapi balasan senyap dari alam lain. Semua orang tahu, jauh di dalam hati mereka, bahwa gangguan-gangguan gaib ini akan terus berlanjut dan semakin intensif sampai mereka mengakui dosa mereka terhadap Rian, punggawa bunian yang terpaksa hidup dalam penghinaan. Sari tidak bisa tidur. Malam-malamnya dihabiskan untuk mendengarkan. Bukan mendengarkan siulan hantu yang menyiksa Bima, melainkan mendengarkan keheningan yang tersisa setelah Rian diasingkan. Keheningan itu sendiri terasa mengutuk. Sari merasa terbebani oleh ketidakadilan yang tersisa, didorong oleh campuran rasa bersalah dan keingintahuan yang membara. Dia tahu bahwa kebenaran Rian terletak di hutan, di balik aura bunian yang disalahpahami. Keputusan itu dibuat saat bulan nyaris mencapai puncaknya. Mengenakan pakaian gelap dan membawa lentera yang redup, Sari menyelinap keluar, melawan tabu desa untuk mendekati hutan larangan setelah tengah malam. Jantungnya berdebar kencang, bukan karena takut pada hantu yang dipercayai warga, tetapi karena takut pada kebenaran yang mungkin terlalu besar untuk ditanggung oleh akal sehatnya. Perjalanan menuju pondok tumbuh terasa aneh. Udara di sekitarnya terasa tebal dan dingin, seolah-olah ia berenang melalui air daripada berjalan di darat. Semakin Sari mendekati pondok Rian, semakin kuat aroma madu hutan dan bunga kantil yang dulu ia cium. Aroma itu kini terasa menenangkan, seperti aroma rumah yang sudah lama hilang. Pondok Rian gelap gulita. Tidak ada api, tidak ada lentera, hanya bayangan yang menempel di dinding. Sari mengamati Rian berjalan keluar dari pondoknya, membawa sesuatu yang Sari yakini adalah ukiran kayu kecil. Gerakan Rian tidak menghasilkan suara. Dia tidak melangkah, dia meluncur. Rian bergerak menuju mata air tua, tempat keramat yang dihindari semua orang. Sari bersembunyi di balik sebatang pohon beringin yang lebih kecil, menahan napas. Dia menyaksikan Rian berdiri di tepi mata air. Mata air itu, yang dibiarkan oleh warga menjadi keruh karena takut, kini tampak memancarkan cahaya biru samar di bawah sinar rembulan. Rian meletakkan ukiran kecil itu di batu datar di tepi air. Kemudian, Rian mendongak. Di bawah sinar bulan purnama yang saat itu sempurna di atas kepala, kulit Rian tampak berubah. Itu tidak lagi terlihat seperti kulit manusia biasa, itu memancarkan kilau keperakan halus, seolah Rian diselimuti embun murni. Kekakuan yang selalu Rian tunjukkan di desa menghilang. Posturnya menjadi santai, anggun, dan jauh lebih tinggi dari biasanya. Rian tampak berkuasa. Sari menyaksikan dengan napas tertahan saat Rian memulai ritualnya. Bukan tarian penyihir, tetapi serangkaian gerakan yang mirip dengan bela diri yang sangat kuno. Rian menggerakkan tangan dan lengannya dalam pola-pola melingkar yang sempurna, dan setiap gerakan menghasilkan riak di permukaan mata air tua, meskipun Rian tidak menyentuh airnya. Saat ritual mencapai puncaknya, fenomena itu terjadi. Pakaian Rian tidak robek, tidak terbakar, tetapi hanya berubah. Kain linen gelapnya digantikan oleh bahan yang tampak seperti tenunan cahaya bulan dan serat dedaunan hutan. Rambut Rian memanjang seketika, mengalir hingga ke pinggang, dihiasi oleh bunga-bunga kecil berwarna perak yang mekar dalam sekejap mata. Rian kini bukan lagi Rian, pendatang baru yang pendiam. Dia adalah punggawa bunian yang berdiri di hadapan alamnya. Rian mengangkat ukiran kayu itu tinggi-tinggi. Kemudian, dia berbicara. Suara Rian bukan lagi resonansi pelan yang Sari kenal. Suara itu adalah gabungan dari siulan angin dan gemericik air, bahasa yang tidak pernah didengar manusia, namun Sari entah bagaimana memahaminya di tingkat naluriah. Rian berbicara tentang pengorbanan, tentang sumpah, dan tentang perlindungan. Saat Rian berbicara, pohon beringin raksasa di samping mata air mulai bergetar. Tidak ada angin, tetapi semua daunnya berguncang. Dan kemudian, batang pohon itu sendiri mulai bercahaya. Cahaya itu memancar dari retakan terdalam, cahaya perak kehijauan yang sama seperti yang dilihat warga yang ketakutan di malam sebelumnya. Cahaya itu menyelimuti Rian, dan Sari menyadari bahwa beringin itu bukanlah sekadar pohon. Beringin itu adalah gerbang bunian. Rian tidak masuk ke dalam gerbang cahaya itu. Dia hanya berdiri di ambangnya, membiarkan cahaya itu memeluknya, mengisi ulang dirinya dengan energi.
Itu adalah saat pembaruan dan penguatan. Rian yang dilihat Sari di desa adalah wadah yang kosong, dipaksa untuk bertahan. Rian yang ada di hadapannya sekarang adalah esensi penuh kekuasaan. Sari gemetar, bukan karena dingin, tetapi karena keagungan pemandangan itu. Dia menyadari kebenaran yang lebih dalam, Rian tidak melakukan sihir jahat, Rian adalah bagian dari alam suci yang dituduh melanggarnya. Rian telah menanggung fitnah Bima, menahan amarahnya, dan tidak menggunakan kekuatan aslinya. Kenapa? Karena Rian terikat oleh sumpah. Saat fajar mulai menyingsing, cahaya di beringin memudar. Rian kembali ke penampilan manusianya, pakaian linen gelapnya kembali normal, kekakuan di bahunya kembali. Rian mengambil ukiran kayu itu, memegang ukiran itu erat-erat ke dadanya. Rasa sedih yang dilihat Sari di matanya dipasar kembali, tetapi kali ini lebih mendalam. Rian telah berhubungan dengan dunianya, tetapi harus kembali ke dunia manusia yang penuh kebencian. Rian berbalik dan berjalan kembali ke pondoknya, melewati tempat persembunyian Sari tanpa menoleh. Sari yakin Rian tahu dia ada di sana. Rian sengaja membiarkan Sari melihat kebenaran. Dalam kesunyian fajar yang dingin, Sari kini memegang rahasia yang mengikat keadilan dan alam gaib, rahasia yang jauh lebih menakutkan daripada gosip Bima tentang pesugihan. Keesokan harinya, Bima mencapai batas mental dan fisiknya. Siulan merdu itu tidak hanya menghantuinya, itu mengurasnya. Bima tidak tidur selama 48 jam, dan matanya merah serta cekung. Sementara itu, Jaka dan Karta terbaring tak berdaya di rumah mereka, tubuh mereka terasa beku dan terbakar secara bersamaan. Bima tidak lagi berpikir jernih. Dia percaya satu-satunya cara menghentikan teror gaib ini adalah dengan menghancurkan sumbernya. Bima yakin bahwa jika Rian dibakar atau diusir secara paksa dari batas desa, bunian yang melindunginya akan pergi. Bima mengumpulkan sekitar 5 pemuda lain, termasuk Jaka dan Karta yang dipaksa ikut dalam keadaan setengah sadar. Bima mengisi kepala mereka dengan kemarahan dan ketakutan, meyakinkan mereka bahwa mereka bertindak atas nama keselamatan desa. Mereka mempersenjatai diri dengan golok tumpul, cangkul, dan membawa minyak tanah. Rencananya sederhana, membakar pondok tumbuh. Kita tunjukkan pada setan hutan itu bahwa kita tidak takut, teriak Bima, suaranya serak karena kurang tidur. Pria itu akan pergi, atau dia akan mati. Ini demi sela sunyi. Mereka bergerak dalam diam, rasa takut mereka dicampur dengan kemarahan yang membabi buta. Malam itu sangat gelap, tidak ada bulan yang terlihat. Udara terasa berat, dan aroma madu hutan yang dingin mulai tercium, peringatan yang tidak mereka dengarkan. Saat kelompok itu mencapai batas pandangan pondok tumbuh, mereka tiba-tiba berhenti. Udara di sekitar mereka berubah. Tidak ada suara gemuruh, tidak ada kilat petir. Hanya perubahan tekanan yang instan dan drastis. Sebuah angin topan lokal yang ganas lahir dari kehampaan. Angin itu tidak menggerakkan daun di pohon-pohon di sekitar mereka, tetapi menyerang tepat pada Bima dan kelompoknya. Ini bukan angin alam. Angin ini berbau hutan purba dan terasa dingin seperti es yang mencair. Serang! Bima berteriak, berusaha untuk tidak terhuyung. Mereka maju beberapa langkah, dan angin topan itu menjadi sangat kejam. Debu halus dan pasir yang tidak ada di jalan setapak itu tiba-tiba diangkat, berputar-putar dalam pusaran yang buta, menembak mata mereka. Ranting-ranting pohon yang rapuh, yang seharusnya jatuh secara acak, tiba-tiba patah dengan bunyi retak yang tajam dan diayunkan dengan kecepatan tinggi, hanya mengenai bahu dan punggung para penyerang. Jaka dan Karta, yang sudah lemah karena demam, ambruk. Mereka tidak bisa bernapas. Mereka merasa seolah-olah tangan tak terlihat sedang meremas paru-paru mereka. Dari dalam angin, Bima mendengar, kali ini lebih jelas dari siulan malam, suara yang sama dengan yang didengar Sari di mata air tua, suara angin dan air yang berbicara dalam dialek bunian kuno yang mengancam. Suara itu tidak mengucapkan kata-kata, suara itu mengeluarkan perintah. Perintah untuk mundur. Perintah untuk menghormati. Bima mencoba melawan angin topan itu, mengayunkan goloknya secara membabi buta ke udara. Goloknya mengenai sesuatu yang keras, namun tidak terlihat, dan terlepas dari tangannya. Bima terlempar ke belakang, punggungnya menabrak batu besar. Rasa sakitnya luar biasa,
tetapi rasa malu dan ketakutan jauh lebih kuat. Bima menyadari, dengan rasa mual, bahwa mereka tidak diserang oleh Rian. Mereka diserang oleh alam itu sendiri, oleh kekuatan bunian yang murka yang telah menyaksikan ketidakadilan mereka. Mundur! Bima berteriak, suaranya pecah. Kita mundur. Rian, dia tidak sendiri. Kelompok itu mundur dengan panik, menyeret Jaka dan Karta yang sudah pingsan. Angin topan itu berhenti secepat ia datang, meninggalkan mereka yang melarikan diri tersungkur, berlumuran darah, dan debu. Ketika mereka kembali ke desa, wajah mereka pucat pasi. Tidak ada yang berani bertanya apa yang terjadi. Mereka hanya melihat luka dan trauma yang tidak mungkin disebabkan oleh perkelahian biasa. Bima, sang pemimpin yang mendominasi, kini terlihat seperti pria yang baru saja selamat dari serangan harimau gaib. Malam itu, Rian duduk di pondoknya yang sunyi. Rian tidak bergerak, tidak melakukan apa-apa. Namun, Sari, yang diam-diam mengamati dari kejauhan, melihatnya. Sari melihat ukiran kayu kecil di tangannya bersinar samar, dan kemudian, cahaya itu padam. Rian tidak harus berjuang. Kekuatan yang melindunginya, kekuatan bunian, telah menunjukkan kepada desa Sela Sunyi bahwa fitnah mereka tidak akan ditoleransi oleh alam. Konflik telah meningkat dari gosip menjadi pertarungan melawan kekuatan supranatural. Dan desa, yang awalnya hanya menghadapi keanehan, kini menghadapi kehancuran yang tak terlihat. Malam setelah Bima dan kelompoknya dipukul mundur oleh angin topan lokal yang dingin, ketakutan di desa Sela Sunyi telah mencapai titik didih. Gangguan gaib terus berlanjut, tetapi kini ketakutan itu memiliki nama. Mereka takut pada alam yang melindungi Rian. Sari adalah satu-satunya yang bergerak maju. Didorong oleh kebenaran yang dilihatnya di mata air tua dan rasa urgensi yang luar biasa, Sari tahu bahwa waktu Rian di dunia manusia hampir habis. Sari berjalan menuju pondok tumbuh. Tidak ada suara, dan tidak ada gangguan yang menghalangi perjalanannya. Pondok itu terasa seperti pusat ketenangan dalam badai spiritual. Rian menyambut Sari di depan pintu, tanpa terkejut. Mata Rian, biasanya dingin dan jauh, kini memancarkan kesedihan yang damai. Seolah-olah dia telah lama menunggu pertemuan ini, pertemuan yang akan mengakhiri samaran buniannya. Engkau melihatnya, kata Rian, suaranya pelan dan bergetar, berbeda dari ketenangan yang biasanya dia pertahankan. Engkau melihat apa yang tidak seharusnya dilihat manusia. Sari tidak mengangguk, melainkan maju selangkah, keberaniannya membesar. Aku melihat cahayanya, Rian. Aku melihat pohon beringin itu bernapas, dan aku mendengar bahasa angin. Engkau bukan penyihir atau pemelihara yang Bima tuduhkan. Engkau adalah penjaga. Rian menundukkan kepalanya, membiarkan kebenaran itu menggantung di udara. Udara di sekitar mereka terasa lebih ringan, seperti beban yang dilepaskan. Rian mengundang Sari masuk, dan Sari duduk di sebuah bangku pahatan kayu yang sempurna di dalam pondok yang minimalis. Aku adalah punggawa bunian dari hutan larangan ini, Rian mengakui, suaranya kini kembali pada resonansi alaminya, tenang namun penuh otoritas. Aku dikirim ke ambang batas ini untuk suatu misi. Bukan untuk mencuri kekayaan atau menyakiti ternak, tetapi untuk mencari dan mengambil pusaka penyeimbang yang telah lama hilang. Rian menjelaskan bahwa ribuan tahun lalu, sebuah relik yang menjaga keseimbangan antara alam bunian dan alam manusia, tersesat di suatu tempat di sekitar desa. Relik itu kini berada di bawah pengaruh energi yang salah, menyebabkan ketidakstabilan minor yang dirasakan sebagai kekeringan dan penyakit ternak. Mengapa engkau tidak membela diri? Desak Sari, rasa frustrasi memenuhi suaranya. Mengapa engkau membiarkan Bima dan desa menghinamu, mengusirmu, bahkan berusaha membakarmu? Rian mendongak. Di matanya, Sari melihat sekilas lanskap hutan yang tak berujung dan langit yang bersinar. Sumpahku. Sumpah sunyi, jelas Rian. Bunian hanya boleh menggunakan kekuatannya di dunia manusia dalam keadaan darurat yang mengancam nyawa. Misi ini, yang pasif dan penyelamatan, mengharuskanku untuk sepenuhnya hidup seperti manusia, menahan diri dari segala bentuk konflik, bahkan pembelaan diri verbal. Rian melanjutkan dengan suara yang lebih dingin. Jika aku menggunakan kekuatanku untuk sekadar membalas penghinaan Bima, aku akan melanggar sumpah. Dan jika aku melanggar sumpah,
gerbang bunian akan tertutup selamanya bagiku, dan misiku akan gagal, menyebabkan kehancuran yang lebih besar daripada sekadar penyakit ternak. Namun, Rian mengakui satu hal. Aku sudah menemukan pusaka itu, kata Rian. Aku sudah mengamankan relik itu di bawah mata air tua. Tapi tindakan Bima dan fitnah desa telah memperburuk keadaan. Kebencian kalian telah menarik perhatian kekuatan gelap lain yang juga mengincar relik itu. Mereka kini tahu tempatku bersembunyi. Bunian yang melindungiku, Rian menjelaskan, merujuk pada angin topan di bab 6, mereka bertindak di luar perintahku, karena hidupku berada dalam bahaya kritis. Sekarang, aku harus segera pergi, sebelum peperangan Bunian yang sebenarnya pecah di atas kepala desa Selah Sunyi. Rian berjalan ke sudut pondok dan mengambil ukiran kayunya. Itu bukan ukiran biasa. Patung kecil itu memancarkan cahaya biru samar. Rian memberikannya kepada Sari. Ambil ini, kata Rian. Ini adalah penyimpan memori. Engkau adalah satu-satunya manusia yang melihat kebenaran. Jangan pernah lupakan apa yang engkau lihat malam ini. Dan berhati-hatilah. Kepergianku mungkin menghentikan balasan senyap terhadap Bima, tetapi itu tidak menghentikan ancaman yang lebih besar. Sari menerima patung itu. Patung itu terasa dingin dan berdenyut di telapak tangannya. Dia melihat Rian, yang kini tampak siap, matanya memandang keluar jendela, ke arah hutan larangan. Ada kesedihan karena harus pergi, tetapi ada juga lega karena beban tugasnya telah diangkat. Sari meninggalkan pondok Rian dengan hati yang penuh. Rian bukan hanya orang yang difitnah, dia adalah pelindung sunyi yang menahan penderitaan demi keselamatan dua dunia. Sari kini tahu, Rian akan pergi sebelum fajar menyingsing, dan kepergiannya akan menjadi ujian sesungguhnya bagi moral seluruh desa Selah Sunyi. Saat ayam jantan mulai berkokok dan fajar merangkak naik di ufuk timur, Rian telah pergi. Pondok tumbuh ditemukan kosong, bersih, dan sepi. Ukiran-ukiran kayu yang ditinggalkan Rian semuanya tertata rapi, dan di atas bangku, hanya ada selembar catatan singkat yang ditujukan kepada Sari, jaga kebenaran. Kepergian Rian memicu efek yang instan dan nyata di desa Selah Sunyi. Siulan merdu yang menghantui Bima berhenti total. Demam misterius yang menyiksa Jaka dan Karta mereda, dan mereka terbangun dengan perasaan lega, meskipun kelelahan. Gangguan gaib telah berakhir. Warga desa, meskipun lega, merasakan hampa. Bima, yang baru sembuh dari ketakutan dan luka-lukanya, mengumumkan bahwa penyihir itu telah melarikan diri. Namun, kali ini, klaimnya terasa hampa. Tidak ada sukacita. Hanya ada rasa malu yang samar. Sari tahu ini adalah waktu yang tepat. Sari memegang ukiran kayu kecil dari Rian, yang memberinya kejernihan yang tajam. Sari tidak lagi takut pada Bima, Sari kini takut pada dosa besar desa. Sari kembali ke sumur utama yang menjadi sumber bencana. Mengingat detail dari percakapan Rian tentang kerusakan yang tidak disengaja, Sari mulai menyelidiki. Dia mengamati area sekitar sumur, mencari sesuatu yang tidak pada tempatnya. Bima telah menuduh Rian meracuni sumur. Tetapi Rian adalah penjaga alam, dia tidak akan pernah merusak. Sari menyadari, jika Rian tidak merusaknya, pasti orang lain yang melakukannya. Setelah memeriksa dinding sumur dan area sekitarnya, Sari menemukan lapisan tanah yang baru digali dan ditutup. Sari meminta bantuan beberapa pemuda desa yang tidak ikut dalam intimidasi Bima. Mereka menggali area tersebut dan menemukan sesuatu yang mengejutkan. Kantung kain tua yang terkubur dangkal di dekat saluran air. Kantung itu berisi sisa-sisa bahan kimia pertanian yang sangat kuat, jenis yang biasa digunakan untuk membunuh hama, dan bahan itu terlarut dan merembes ke sumber air. Sari segera memanggil dukun desa dan kepala desa. Dukun desa menguji residu di kantung kain itu dan membandingkannya dengan gejala penyakit ternak. Hasilnya sangat jelas, ternak menderita keracunan ringan dari bahan kimia ini. Bima adalah satu-satunya orang yang baru-baru ini membeli dan menggunakan bahan kimia ini dalam jumlah besar untuk ladangnya. Bima, dalam upaya menghilangkan bukti setelah panennya gagal karena kesalahan perhitungan, dengan ceroboh mengubur limbahnya terlalu dekat dengan saluran air sumur. Bima sendiri yang menyebabkan bencana alam di bab 3, dan kemudian Bima memfitnah Rian untuk menutupi kesalahannya sendiri. Ketika bukti itu disajikan di balai desa,
kantung kain yang berbau bahan kimia, dikombinasikan dengan pengakuan Jaka dan Karta tentang luka gaib mereka, seluruh desa dilanda keheningan yang mematikan, jauh lebih menakutkan daripada keheningan Pondok Rian. Kepala desa, Ayah Bima, berdiri dengan wajah pucat. Bima, yang diseret ke depan, akhirnya ambruk di tanah, air mata penyesalan dan rasa malu mengalir deras. Aku hanya cemburu, Bima merintih. Aku hanya takut dia lebih baik dariku. Aku berbohong. Realisasi yang menghancurkan menghantam desa Selasunyi. Mereka tidak hanya memfitnah orang yang tidak bersalah, mereka telah mengusir punggawa Bunian yang mulia, yang rela menanggung semua penderitaan itu demi melindungi mereka dari kekuatan gelap, hanya untuk mengetahui bahwa penderitaannya disebabkan oleh kebohongan lokal yang kerdil dan kekanak-kanakan. Rian tidak melarikan diri karena bersalah. Rian melarikan diri karena misinya selesai, dan batas kesabaran alam telah tercapai. Mereka telah kehilangan seorang pelindung dan menukar martabat mereka dengan kepengecutan. Malam itu, rasa penyesalan kolektif menyelimuti desa. Mereka tidak takut lagi pada Rian, tetapi mereka takut pada diri mereka sendiri. Sari memegang ukiran Rian yang bersinar redup. Rian mungkin telah pergi, tetapi kebenarannya tetap ada, membakar hati nurani mereka. Desa Selasunyi kini harus menghadapi konsekuensi spiritual dari fitnah mereka, dan mereka tahu, permintaan maaf yang tulus harus segera dilakukan sebelum Bunian lain mengambil tindakan. Setelah kebohongan Bima terbongkar, kesadaran menghantam desa Selasunyi bagai gempa bumi. Perasaan malu dan penyesalan terasa lebih mematikan daripada demam gaib yang melanda sebelumnya. Mereka tidak hanya mengusir seorang pria tak bersalah, mereka telah mengkhianati pelindung sunyi mereka. Dipimpin oleh kepala desa yang kini tampak menua dalam semalam, dan dibimbing oleh Sari yang memegang ukiran Rian sebagai obor kebenaran, desa memutuskan untuk melakukan satu-satunya hal yang mereka yakini bisa menyelamatkan jiwa mereka, ritual permintaan maaf kolektif. Bima, yang kini lumpuh secara sosial dan spiritual, dipaksa untuk ikut. Posturnya yang dulu gagah kini bungkuk, dan matanya terus-menerus menatap tanah, tidak mampu menghadapi tatapan penghakiman penduduk desa. Malam itu, seluruh warga desa berkumpul di sekitar pohon beringin raksasa di tepi mata air tua. Mereka membawa sesajen sederhana, buah-buahan hasil bumi, air bersih, dan bunga-bunga hutan yang dipilih dengan hati-hati, bukan sebagai persembahan untuk Bunian, melainkan sebagai simbol ketulusan penyesalan mereka. Suasana itu tegang, dipenuhi dengan desahan ketakutan dan doa-doa bisu. Mereka tidak berharap Rian kembali, tetapi mereka memohon agar kemarahan Bunian tidak berlanjut. Sari, berdiri di dekat mata air tua, memegang ukiran Rian. Patung kayu itu kini memancarkan cahaya biru samar, sumber energi yang terkendali. Cahaya itu berfungsi sebagai jembatan komunikasi, sekaligus penanda kehormatan Rian. Kepala desa maju ke depan. Wajahnya basah oleh air mata, bukan karena drama, tetapi karena rasa bersalah yang nyata. Kami, penduduk desa Selasunyi, suara kepala desa bergetar, bergema di antara pohon-pohon, dengan ini mengakui dosa kami. Kami membiarkan lidah beracun merajalela. Kami menghakimi seorang punggawa yang mulia karena kecemburuan dan ketidaktahuan. Kami menuduh Rian merusak alam, padahal kami sendiri yang melakukannya. Kami memohon ampunan dari alam dan dari penjaga Bunian yang telah kami hina. Saat kepala desa menyelesaikan pengakuan dosanya, terjadi pergeseran drastis pada alam. Air di mata air tua mulai bergolak keras, tidak seperti air mendidih, tetapi seperti air yang menari di bawah tekanan gaib yang besar. Air itu memancarkan cahaya perak yang membutakan, membuat warga harus menundukkan kepala. Suhu udara turun drastis, seolah-olah mereka telah melangkah ke dalam gua es. Dari dalam cahaya perak itu, perlahan-lahan, muncul sesosok entitas. Bukan Rian yang anggun, melainkan tetua Bunian. Sosok itu jauh lebih tua, jauh lebih tinggi, dan dingin. Dibalut dalam jubah yang terbuat dari akar dan lumut yang berkelip-kelip, tetua itu membawa aura keagungan yang kuno dan menakutkan. Matanya, yang berwarna hijau zamrud yang dalam, menatap lurus ke arah kerumunan, mengukur setiap jiwa. Tetua itu berbicara. Suaranya bukan gabungan angin dan air seperti suara Rian, tetapi dentuman dalam yang terasa bergetar dari inti bumi,
berbicara dalam bahasa bunian kuno yang membuat telinga manusia berdenging. Sari, melalui intuisi yang diperkuat oleh ukiran Rian, mengerti esensinya. Kalian, suara tetua itu bergetar di benak setiap orang, bukan di telinga, telah melukai kehormatan salah satu punggawa terbaik kami. Rian datang dengan kedamaian, membawa sumpah untuk tidak menyentuh urusan kalian, dan kalian membalasnya dengan lumpur dan kebohongan. Dia menanggung semua fitnah kalian, bukan karena takut, melainkan karena tugasnya yang mulia. Tetua bunian itu mengangkat tangan yang ramping namun kuat. Kalian mencari ampunan, tetapi ketahuilah, selama Rian tinggal di ambang batas ini, Rian secara diam-diam melindungi desa ini dari kekuatan gelap yang mengincar relik kami. Setiap ukiran Rian, setiap ritual sunyi Rian, adalah pagar gaib yang kalian anggap sebagai sihir. Kalian mengusir pelindung kalian, dan kalian membiarkan kebohongan kecil kalian sendiri menimbulkan bencana. Warga desa menangis terseduh-seduh. Bima menjerit, bukan karena sakit fisik, tetapi karena beban penyesalan yang tak tertahankan. Dia menyadari kedengkian kecilnya telah membahayakan seluruh komunitas. Tetua bunian itu memberikan keputusan akhir yang dingin. Punggawa Rian telah pergi. Kami tidak akan membalas dendam dengan darah, tetapi kami menuntut satu hal, kebenaran yang kekal. Permintaan maaf mereka diterima, tetapi dengan hukuman, mereka harus hidup dalam rasa hormat abadi, memahami bahwa dunia bunian mengawasi mereka. Tetua bunian menghilang secepat dia muncul, mencair kembali ke dalam cahaya perak mata air tua. Cahaya itu perlahan meredup, meninggalkan warga desa di tengah keheningan yang dingin dan mematikan. Ritual telah berakhir. Desa Sela Sunyi telah dihakimi dan, secara harfiah, diampuni. Namun, pengampunan itu datang dengan bekas luka yang mendalam. Mereka telah kehilangan kesempatan emas untuk hidup berdampingan dengan alam bunian, dan mereka kini dibebani oleh tanggung jawab moral yang tak terhindarkan. Pagi harinya, perubahan fisik di sekitar mata air tua menjadi bukti abadi akan kebenaran Rian. Mata air tua, yang dulunya hanya memancarkan cahaya di malam hari, kini meluap. Airnya sangat jernih, sangat dingin, dan mengalir dengan deras, mengisi kembali sumur-sumur yang mengering. Air itu memiliki rasa manis alami dan kesegaran yang tidak mungkin dimiliki oleh air sumur biasa. Mata air tua telah menjadi mata air kehidupan, warisan bunian. Di tempat Rian berdiri saat terakhir kali terlihat oleh Sari, tumbuh sesuatu yang tidak mungkin. Sebuah bunga biru bercahaya mekar. Bunga itu tidak memerlukan tanah, tidak memerlukan air, dan tidak pernah layu. Kelopaknya memancarkan cahaya biru lembut, yang sama dengan cahaya yang keluar dari ukiran Rian. Bunga itu adalah tanda Rian, pengingat abadi akan kehadiran bunian yang mulia. Desa Sela Sunyi berubah total. Fitnah dan gosip menjadi hal yang paling ditakuti. Mereka menginstitusikan hukum keheningan, di mana setiap tuduhan harus didukung oleh bukti mutlak, dan penghakiman cepat dianggap sebagai dosa besar yang dapat mengundang murka alam. Bima tidak diusir, tetapi Bima dihukum oleh hati nuraninya sendiri. Bima mengabdikan sisa hidupnya untuk menjaga mata air kehidupan, tugas yang ia jalankan dalam keheningan total sebagai penebusan. Setiap hari, saat Bima melihat bayangannya di air suci itu, dia melihat kembali pemuda sombong yang menghancurkan kedamaian desanya sendiri. Sari menjadi penjaga ukiran Rian. Sari tidak menjadi pemimpin formal, tetapi Sari adalah penjaga kebenaran. Sari mengajarkan generasi berikutnya tentang keindahan dan bahaya di balik penghakiman, tentang bunian yang tidak membela diri karena keagungan moral. Rian tidak pernah kembali. Dia tetap menjadi legenda, hantu yang menjaga, sosok punggawa anggun yang menahan diri dari kemarahan. Desa Sela Sunyi hidup dalam rasa syukur yang penuh hormat, menyadari bahwa mereka telah membiarkan orang suci dianiaya oleh kebodohan mereka. Mereka tahu, di balik setiap pohon, di balik setiap kabut pagi, mata bunian mengawasi. Dan selamanya, pelajaran bunian itu akan terbawa oleh angin, memastikan bahwa Sela Sunyi tidak akan pernah lupa betapa mahal harga dari sebuah fitnah.